Halo Sobat Brilio.net, kali ini Brilio.net kembali hadir memberikan rekomendasi seputar tempat wisata di Jogja yang pastinya ikonik dan menarik banget. Seperti Kampung Wisata Prenggan yang terletak di Kota Gede ini. Kampung Wisata Prenggan ini memiliki sejarah unik yang dituangkan dalam salah satu museum di kampung wisata ini. Bangunan-bangunan yang ada di kampung wisata ini bergaya tradisional khas Jogja dan memiliki daya tarik tersendiri yang membuat banyak wisatawan tertarik untuk berkunjung. Kita pada awal tahun 2012 kita akan ada program di pemerintah itu namanya PNPN Mandiri Pariwisata. Nah, itulah kita dapat dana, istilahnya dana itu adalah top down, sehingga kita bisa membangun kampung wisata di situ. Tapi sebetulnya sebelum itu kita sudah ada organisasi namanya OPKP, yaitu Organisasi Pelestarian Kawasan Pusaka Kota Gede, OPKP. Jadi sebenarnya wadahnya sebelum itu ada OPKP. Tapi setelah ada PNPM Mandiri masuk, itu melebur menjadi kampung wisata. Karena apa? Kepengurusannya juga personilnya sama. Akhirnya OPKP itu melebur menjadi Kampung Wisata Prenggan, dan itu berjalan sampai hari ini. Jadi nanti sampai tahun 20, insya Allah sampai 2027 nanti kita pegang. Prenggan itu sebenarnya suatu parenggaan, kalau orang Jawa itu kayak senggaan gitu nggih. Jadi pada waktu abad ke-17 kan ada Sultan Agung nggih. Nah, itu ada kan kita ada keraton. Nah, kita ada namanya itu Raden Purwonggo. Seorang Raden Purwonggo itu namanya Raden Purwonggo. Akhirnya kan juga ada rumahnya, masih ada di wilayah sampai ini. Nah, terus diambillah namanya itu setelah orang itu kan biasanya kan udah tiada gitu. Purwangga itu namanya Purwonggo. Nah, Purwonggo jadi parenggaan, jadi nggo, ya Prenggan. Jadi Purwanggan, jadi Prenggan. Nah, itu tugasnya Raden Purwonggo itu adalah apa ya istilahnya, kalau keraton itu mempunyai hajatan besar, dia itu yang memberikan apa ya istilahnya, membuat ruangan itu bagus, membuat ruangan itu indah, mungkin dengan lampu-lampu hias, mungkin menghias. Jadi parenggo, Prenggan itu artinya direnggo-renggo, yang tadi Purwonggo menjadi indah an kan, jadi Prenggan. Di satu abdi dalam keraton namanya Purwonggo, tugasnya membuat bagus dari sesuatu acara, jadi Prenggan. Jadi asalnya seperti itu. Kenapa perak? Sebenarnya tidak perak aja. Karena waktu sekitar abad ke-18 ke-19 itu kan ada orang masuk dari Kalang gitu. Itu dia itu saudagar-saudagar, dan dia itu saudagar kayak perak, lawe itu benang, dan seperti emas, berlian dan sebagainya. Nah, itu kan bertempat tinggal bisa di Kota Gede, sehingga dia bisa membangun, dan dia memang banyak ahlinya. Orang-orang Kalang yang datang ke Kota Gede itu banyak membuat perhiasan, dan itu memang ada hubungannya dengan keraton gitu. Jadi hiasan-hiasan yang bagus itu memang dari orang-orang Kalang ini yang membuat. Akhirnya kan namanya kerajinan kan mesti ada industri kan mesti banyak orang dilibatkan, kan berarti dia merangkul orang-orang sekitar untuk membuat suatu kerajinan yang terbuat dari perak. Sebenarnya kalau kita jaya sampai hari ini pun tetap jaya sih ya, untuk perak Kota Gede kan ikonnya memang Kota Gede berkaitan dengan perak. Nah, tetapi perjalanan waktu kita kan agak bergeser juga, karena banyak peristiwa-peristiwa besar yang itu mempengaruhi juga. Jadi pada waktu kita berjaya itu sebelum ada Krismon dan ada Bom Bali, itu memang luar biasa perak, kita menjadi ikonnya benar, menjadi kunjungan yang luar biasa. Tapi setelah ada itu kan ini penjualannya kan melalui dolar ya. Setelah ada Bom Bali itu kan kita agak terganggu juga. Tapi juga dampak yang luar biasa juga iya, tapi tergantung dari persoalannya, karena banyak terdampak itu, misalnya sekarang menjadi juragan, terus ada dampak itu nggak jadi juragan lagi. Bahkan kemarin ada mungkin dia menjadi istilahnya suatu pimpinan perusahaan dengan karyawan mungkin 9, setelah ada Bom Bali, setelah kan itu ada dolar juga, ada itu dia ada terganggu juga. Artinya
apa ya, kalau seperti komunitas nih, komunitas atau kelembagaan itu memang ada, kita pernah membangun Mas, melalui organisasi atau kelembagaan itu kita terjadi ada 40 anggota pengrajin perak. Tapi setelah kita deteksi, yaitu orang yang pengrajin perak awal sebelum peristiwa-peristiwa besar tadi kita kumpulkan, itu ternyata masih ada terkumpul 40. Dan itu kita beri lagi semacam peningkatan kapasitas untuk membuat perak kerajinan apa sih yang dulu pernah Bapak Ibu lakukan. Nah, ternyata dan kita ada undang seorang ahli dari ISI juga itu mengajar mereka dan mereka ternyata bisa lagi. Tapi karena sekarang harga dari bahan dasar namanya acir itu udah luar biasa, nah itu untuk industri-industri kecil itu kayaknya kesulitan untuk membeli bahan baku. Dan walaupun bahan bakunya bisa di supplier mungkin bisa dari Jawa Barat juga Mas, tapi akhirnya untuk penjualan yang udah jadi juga kesulitan. Karena ya kan kecil-kecil nggih. Nah, sebelum ada COVID itu juga buyer itu bisa datang ke pengrajin yang kecil-kecil. Tapi setelah COVID itu kan, pas COVID itu kan nggak boleh datang, apalagi orang turis asing kan nggak bisa datang langsung. Itu kita tambah ya agak ya menurun juga penjualannya, juga pedagang atau pengrajin juga rasa-rasen sih. Ada beberapa sih prestasi yang kita raih, tapi beberapa aja yang bisa kita sampaikan yang betul-betul membanggakan kami sebagai pelaku pariwisata dan pengelola, juga pemerintahan lokal kami juga mungkin juga bangga. Itu diantara satu itu menjadi kampung wisata berkualitas juara 1 tingkat daerah Semur Jakarta bekerjasama dengan Autorin dan BRMSA. Terus tahun 2023 dinobatkan menjadi kampung wisata terbaik sekota Yogyakarta dan salah satunya mewakili ke ADWI. Kemarin alhamdulillah kita baru tembus 300 besar dari 6.016 peserta. Mohon doanya. Terus kita didampingi oleh Kementerian Pariwisata menjadi kampanye sadar wisata. Itu kita dampingan pariwisata dan sampai hari ini menjadi dampingan dari Kementerian Parekraf. Dan menjadi finalis juga di pas perhelatan kampung atau desa wisata tingkat DIY. Nah, seperti itu. Jadi terus ditetapkan juga menjadi kampung wisata terhigienis tingkat DIY ya gitu. Oh, ya terima kasih Mas. Jadi gini, kita kan kampung wisata ada paket. Ya, paket itu kan sudah kita unggul melalui ada di web, ada di IG, ada di TikTok, ada semua nih. Jadi orang biasanya melalui itu. Nah, nanti kita tangkap melalui bisa reservasi dan kita tawarkan melalui produk-produk ada itu merupakan paket-paket wisata yang kita sampaikan ke mereka dan dia bisa memilih. Nah, kalau untuk dengan wisata berarti kan kita punya tour guide nih. Tour guide itu kebetulan kan kita juga difasilitasi oleh Dinas Pariwisata Kota dan Dinas Pariwisata DIY itu pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas, bahkan itu sampai kita mendapat sertifikat dari BNSP, dari Nusantara yang untuk melatih guide-guide yang ada, terutama guide-guide lokal ya, khususnya kalau kota gede ya udah kota gede harus tahu betul seluk-beluknya dari zamannya Sultan Agung sampai hari ini dia harus bisa menceritakan sejarah atau istilahnya bangunan-bangunan bersejarah yang dia bisa cerita. Kenapa bangunan disebut menjadi heritage, kenapa bangunan ini disebut menjadi satu situs, itu kan nah dia harus bisa cerita. Nah, itu ada uji kompetisinya, nanti itu ada juga semacam sertifikat dan itu berlaku 3 tahun. Nah, itu ada pelatihannya dari kita kampung wisata itu ada beberapa yang sudah mempunyai sertifikat itu. Nah, itu kan istilahnya legal formal sehingga kalau ada tamu-tamu asing juga dia mesti menanyakan sih ke legal formalnya itu dan kita jawab kita sudah bersertifikat dan BNSP. Seperti itu. Bagi Sobat Prilio.net yang ingin berkunjung ke Kampung Perenggan ini, disediakan paket-paket wisata yang bisa diakses di website maupun sosial media Kampung Wisata Perenggan.
Bahkan, Kampung Wisata Prenggan juga menyediakan tour guide yang sudah dilatih dan melewati uji kompetensi agar bisa menceritakan sejarah dan hal-hal detail di Kampung Wisata Prenggan kepada para wisatawan. Gimana Sobri? Tertarik untuk berkunjung ke Kampung Wisata Prenggan ini? Pastikan pantau terus channel berlia.net untuk update informasi dan rekomendasi lainnya ya. Thank you for watching.